Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nur Rahman dari Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor induk mahasiswa 2002010045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program kasir yang saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Ini adalah programnya dan saya menggunakan aplikasi Dev C++. Di sini ada stdoh. Stdoh adalah standar input output untuk headernya. Kemudian ada stdlib, berfungsi sebagai operasi pembanding dan operasi konversi. Ada conio, merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan ada time. Time ini berfungsi untuk menampilkan waktu yang ada di dalam program ini dan diambil di waktu lokal yang ada di komputer atau laptop. Dan kemudian ada void. Void ini berfungsi sebagai prosedurnya. Di sini ada void list barang, ada void penghitung barang, dan ada void struk belanja. Kemudian ada struct. Struct ini deklarasi tipe data komposit yang mendefinisikan daftar variabel yang dikelompokkan secara fisik di bawah satu nama dalam satu blok memori. Dan ada int atau integer yang berfungsi untuk data angka numerik yang tidak menggunakan koma. Kemudian ada struct subtotal dan saya menggunakan integer jumlah barang. Di sini sampai dengan 10 karena ada 10 barang. Oh ya, dan tadi ini ada integer untuk nama Nikon dan Canon. Kemudian ada integer total harga, bayar, kembalian, dan ada karakter. Nah, karakter ini untuk memasukkan karakter nama. Oke. Kemudian ada struct Nikon yang tadi ini. Nah, ini lebih dirincikan kembali. Oke, lebih dirincikan kembali dan ada struct Canon dan dirincikan kembali ini sebagai nama dari barang nanti ada yang di dalam program ini. Oke, ini ada struct Nikon untuk nanti dipanggil oleh program yang ada di dalam sini. Ada struct Canon, ada struct macam barang, dan ada struct subtotal. Nah, di sini ada time. Time ini digunakan untuk mengambil waktu di sini untuk menampilkan waktunya, dan waktunya diambil di dalam komputer atau laptop. Kemudian ada int main. Oke, kemudian int mainnya akan menuju ke list barang. Nah, berarti program pertama yang dijalankan adalah list barang. Oke. Nah, berarti list barang ini yang pertama kali akan tampil pada compile nanti. Kemudian ada time, ini harus dimasukkan supaya di output nanti ini akan tertampil
akan tertampil sesuai dengan waktu yang ada di sini. Printf berfungsi untuk menampilkan ini nanti menampilkan di outputnya, dan ini juga sama. Oke, untuk menampilkan nama dari ini semua. Nah, slash t ini fungsinya sebagai tab atau spasi yang jauh, supaya kita tidak capek menggunakan spasi biasa. Maka dari itu kita menggunakan slash t ini untuk memberi jarak yang jauh hanya dengan program ini. Dan slash n ini sebagai spasi ke bawah, untuk bisa dibilang sebagai enter untuk ke bawahnya, supaya ada jarak ke bawah. Oke, nah ini nanti akan menampilkan waktu saat ini ketika programnya dikompil. Dan ini juga barangnya. Oke, dan jadi ini satu deret, nanti akan berderet ke samping untuk namanya. Maka dari itu kita menggunakan fungsi dari slash t ini untuk memberi jarak antara barang dengan harga. Kemudian kita beri spasi sedikit untuk memberi jarak untuk nomor dan barang ini, dan kita memberi slash t ini untuk memberi spasi juga kepada harga yang ini. Kemudian slash n untuk memberi lengkap ke bawah. Nah, dan ini nama barang-barangnya. Kenapa saya dari 1 langsung ke 6? Karena barang Nikon ini sampai dengan nomor 5, dari nomor 1 hingga nomor 5. Dan barang Canon ini dari nomor 6 hingga ke nomor 10. Karena nanti dia 1 dengan 6 ini akan sejajar ke samping, maka dari itu saya memberikannya angka 1 dengan 6 dulu. Dan pada program yang satu ini saya memberi slash t untuk memberi jarak ke samping sini, seperti itu. Maka hasilnya nanti ini program nama barang 1 dengan barang 6 akan sederet ke samping seperti itu. Dan 2 dan 7 juga sama hingga ke 10. Nah, di sini ada 99 ini. 99 ini nanti berfungsi sebagai, jika kita mengenter nomor 99, maka kita akan menuju struk pembayaran ketika kita sudah memilih barang yang di atas ini. Dan jika kita menekan 00, kita akan keluar program. Kita akan keluar dari compile program dan tidak bisa dilanjut ke tahap berikutnya. Dan jika ingin melanjut, kita harus mengcompile ulang supaya bisa masuk ke dalam run programnya. Kemudian for. Nah, for ini untuk memanggil struts yang tadi, struts yang ini. Struts ini yang bersihkan data-data ini. Oke.
data-data yang tadi, dan juga memanggil perintah untuk barang ini yang akan nantinya kita enter. Dia akan memasukkan nama barang dan jumlah kita ingin belinya berapa gitu, dan nanti akan muncul harga dari per satu barangnya. Kemudian printf, input pilihan yang Anda inginkan. Nah, nanti kita akan memilih mau pilih barang nomor berapa dari 1 sampai 10, dan juga kita bisa memilih untuk, jika sudah selesai memilih ini, bisa untuk cetak stroke, atau juga ingin membatalkan beli, kita tekan 00 untuk keluar. Nah, scanf ini untuk membaca angka yang kita masukkan, dan dia membaca dari sini. Nah, switch ini sebagai percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Oke. Nah, case ini adalah turunan dari switch atau bagian-bagian yang ada di dalam switch. Nah, case 1 kita untuk memanggil perintah dari nama barang ini, dari nama barang Canon ini, dan kemudian jumlah pesanannya nanti akan kita masukkan berapa, kemudian di enter. Nah, lalu subjumlah barang ini dimana kita berapa banyak barang yang kita inginkan dikali dengan harga yang ini. Yang kedua pun sama, dan seterusnya hingga ke nomor 10, case 10. Sementara untuk yang case 99 ini, jika kita memasukkan angka 99, maka akan berlanjut ke perhitungan barang atau masuk ke dalam stroke. Dan kita ketika memasukkan angka 00, kita akan keluar dari program. Oke. Nah, dan fungsi break ini adalah untuk mengakhiri dari program ini jika dirasa sudah cukup. Maka dari itu fungsi break ini adalah sebagai pemberhenti dari program ini. Lalu defaultnya. Nah, default ini ketika kita salah menginputkan nomor, maka akan menampilkan tidak ada dalam daftar, dan silakan input kembali. Kita harus menginputkan kembali untuk memasukkan angka yang benar, angka yang ada di dalam sini, dari nomor 1 hingga 10, kemudian 99, lalu 00. Oke, dan ini void penghitungan barang. Nah, ketika kita memasukkan angka 99, nanti akan masuk ke tampilan penghitung barang. Oke. Nanti akan menjumlahkan, kita memasukkan barang apa saja yang tadi kita klik. Jika kita tidak
Misalnya kita tidak memasukkan barang Nikon D200 ini dengan angka 1 atau seterusnya, maka nanti tampilannya akan 0 dan harganya pun juga 0. Jika kita memasukkan angka 1 atau berapapun, Nikon ini akan menampilkan jumlahnya lalu menampilkan harganya. Nah, jadi barang ini sebagai perintah yang tadi, sebagai perintah yang ini, dan yang Canon pun juga sama seperti yang Nikon tadi. Oke. Nah, subtotal ini adalah jumlah barang dikali dengan harga yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam sini, dan itu semua akan dijumlahkan. Oke. Nanti akan ditampilkan harganya melalui ini. Total harga adalah sekian, dan subtotal ini mengambil dari perhitungan ini semua. Oke. Nah, setelah itu, setelah harganya ada, kita diminta untuk memasukkan uang bayar. Nah, scanf ini untuk membaca keyboard angka, kita memasukkan sesuai dengan total harga yang di sini. Jika total pembayarannya sudah sesuai dengan total harga ini atau lebih harganya dari total ini, maka nanti akan ada kembaliannya di struk belanja yang ini, di perintah yang terakhir ini, di bagian struk printernya. Oke. Nah, jika pembayarannya ini kurang dari harga total barang ini, jadi kita akan jika kita salah atau kurang membayar dari harga total ini, kita akan dikembalikan menuju perintah yang ini. Jadi kita harus memasukkan sesuai harganya, harga total semua barang yang ada di sini. Lalu perintah ini, jika kita menekan tombol apapun, maka akan dilanjutkan ke dalam program struk belanja ini. Sistem akan berhenti sebentar sampai kita menekan tombol apapun. Ketika kita setelah menekan tombol apapun, sistem akan menghapus perintah ini semua dan berganti ke sini, lalu masuk ke dalam struk belanja. Oke. Nah, di dalam struk belanja ini kita akan mengambil data ini supaya waktu di sini dapat terbaca. Oke. Ini seperti tadi, seperti penjelasan di atas. Setelah sini untuk tab, lalu N ini sebagai enter atau spasi ke bawah. Oke. Nah, sebelum ini ini semua tertampil struk totalnya,
kita harus memasukkan ini nama nih tadi, yang char nama tadi. Kalau misalkan kita tidak memasukkan nama, maka tampilan ini tidak akan ada pada tampilan layar nanti. Jadi kita harus memasukkan nama pelanggan dulu, namanya bebas, mau nama apapun. Oke, nah ini get sub ini adalah untuk memanggil perintah sub nama atau karakter nama yang di integer di atas tadi. Oke. Nah, if jumlah barang, if ini kita sebagai jumlah barangnya lebih dari 1, kemudian harga satuannya berapa, selalu jumlahnya yang kita beli berapa, kemudian dikalkulasikan kembali totalnya ada berapa, seperti itu. Dan ini pun ke bawah juga sama. Nah, nanti di sini akan menampilkan total seluruh barang yang kita beli harganya berapa, terus uang bayar kita berapa, dan uang kembaliannya berapa. Uang kembalian ini uang total keseluruhan, kita ambil dari subtotal harga yang tadi, yang ini subtotal yang ini. Oke, subtotal yang itu. Kemudian uang bayar mengambil dari perintah sub bayar yang ini, Oke, lalu kembaliannya juga mengambil dari perintah yang ada dalam satu wadah atau satu tempat ini. Oke, kemudian ini sebagai informasi barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, garansi bergantung pada setiap tipe kamera. Oke, langsung saja kita compile di execute, kemudian compile and run. Oke, nah tampilannya seperti ini program tadi. Oke, kita akan buktikan dulu yang perintah keluar ini. Jika kita ketikkan 00 kemudian enter, program akan keluar dan kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita harus mengeksekut lagi dari awal. Oke, kemudian kita memilih barang. Kita ingin memilih barang yang mana. Misalnya kita ingin membeli Canon D100, maka kita harus menginputkan angka 6, kemudian enter. Oke, akan tertampil nama barangnya yang kita inginkan. Lalu kita harus memasukkan jumlah pesanan. Misalnya saya ingin memesan 2, kemudian enter. Nah, nanti programnya akan melooping terus atau berulang-ulang sampai angka 99 ini dimasukkan. Oke, mungkin saya akan menambah satu kamera lagi. Saya akan membeli Nikon D200, maka saya akan masukkan angka 2, enter. Oke, enter. Lalu kita masukkan jumlah pesanannya. Saya ingin membeli 4,
Oke, kita enter. Nah, saya sudah selesai nih, ingin melanjutkan ke pembayaran. Maka dari itu saya akan mengetikkan angka 99, kemudian enter. Nah, maka tampilan akan berubah menuju total barangnya yang saya pilih tadi. Oke. Karena saya tidak memilih barang yang ini atau yang ini, maka yang akan tertampil adalah yang barang yang saya pilih saja. Saya tadi memilih Nikon D200 dan Canon D100 dengan jumlah barang 4. Nah, dan akan terkalkulasi total harga seluruh barangnya. Dan yang Canon pun juga sama. Oke. Nah, kita harus memasukkan uang bayar. Nah, dan ini total harganya, total harga dari keseluruhan. Jika yang angka 00 ini tidak ada atau angkanya 0, maka total harga pun tidak ada. Jadi yang akan terkalkulasi adalah yang ada ini, yang ada harganya saja. Oke. Misal kita masukin 5 juta nih. Oke, kita masukkan 5 juta. Nah, 5 juta ini kan kurang dari harga yang ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Maaf, uang Anda tidak cukup, silakan input ulang. Dia akan berulang-ulang sampai nominalnya pas dengan ini atau lebih dari ini. Oke, coba misalnya kita masukkan 2 juta. Oke, karena dia juga tidak akan bisa, maka kita harus memasukkan angka lebih dari ini atau sama dengan ini. Oke, coba kita akan sama dengan harga totalnya. Oke. Nah, akan tampil jumlah kembaliannya tidak ada karena pembayaran kita pas. Oke, kemudian tekan tombol apa saja untuk melanjut ke pembayaran, untuk melanjut melihat struk. Kita akan menekan tombol spasi. Nah, pada bagian ini kita harus memasukkan nama kita dulu nih, atau nama pembeli. Contoh nama saya Rafli, saya akan masukkan nama saya. Oke, kemudian kita enter. Nah, baru akan tertampil struk total dari ini semua. Oke. Nah, ini total bayarnya, ini total harga barang, dan ini total uang yang saya bayar. Dan ini kembaliannya tidak ada. Oke. Kemudian kita enter untuk keluar dari program. Oh, maaf. Kita akan mencoba ulang jika kita membayar lebih dari harga barangnya. Oke. Kita inputkan saya ingin membeli kamera Nikon yang D300 atau angkanya angka 3, kemudian kita enter. Saya akan membeli satu saja. Oh tidak, saya akan membeli 3. Oke, kita enter. Kemudian kita masukkan angka 99 untuk menuju pembayaran. Oke, nah ini saya memesan 3 barang Nikon D300 dengan total harga 4.500.000. Oke, saya akan memasukkan uang saya sebesar 5 juta. Tuh. Oke, kemudian kita enter. Nah, sini ada kembaliannya. Kembalian saya sebesar 500.000. 500.000, oke. Saya akan menekan tombol enter.
atau tombol spasi. Oke, nah saya harus memasukkan nama saya dulu. Jika tidak dimasukkan, maka tidak akan tampil struknya. Kemudian enter. Oke, dan ini total harga satuannya, dan ini saya belinya, jumlah belinya, dan ini total dari 3 kamera itu total semuanya. Oke, harganya, dan saya membayar 5 juta dan kembaliannya adalah 500.000 ya. Nah, kita enter untuk keluar dari program. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari program kasir ini. Kekurangannya di sini saya masih belum menginputkan diskon untuk program, untuk jika pembayarannya lebih dari itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.